Halo Sobat Mari Belajar semua. Bertemu lagi kita di sesi kelas belajar pada kursus Ahli Excel dengan AI. Nah, di pertemuan yang kedua ini, Sobat sekalian, kita akan mempelajari tentang 3 hal. Namun sebelum itu, silahkan Sobat siapkan dulu komputernya, laptopnya, buku catatannya mungkin, dan alat tulis yang diperlukan, mungkin juga cemilan, atau yang bisa membuat rekan-rekan nyaman, silahkan dipersiapkan dulu. Ya, karena yang ternyaman itu tentu akan membuat kita jauh lebih produktif. Gitu ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang, oh iya, jangan lupa ya untuk ikuti sosial media kita juga. Ada di YouTube, di LinkedIn, di Facebook, dan juga di Instagram tentunya. Oke, agenda kita ada 3. Yang pertama, kita akan coba untuk memahami tabel di Excel. Jadi, Excel itu identik sekali dengan yang namanya tabel. Gitu ya. Jadi, kita akan lihat nanti bagaimana sih cara penggunaan tabel itu yang baik dan apa sih bedanya tabel dengan kotak-kotak yang diberikan nanti garis tepinya. Gitu. Jadi, kita akan lihat itu. Yang kedua, kita akan menggunakan fitur namanya autofill. Salah satu fitur yang akan mempercepat kita dalam bekerja. Jadi nanti kalau misalnya kita bisa membuat otomatis, kenapa kita buat yang secara manual gitu ya. Jadi kita akan menggunakan namanya autofill. Yang ketiga nih Sobat, kita akan belajar cara mengurutkan data. Karena terkadang kita itu butuh untuk melihat nih data dari sudut pandang berbeda. Kadang bisa dari yang terbesar ke yang terkecil, kadang juga bisa nih dari yang terkecil ke yang terbesar. Gitu. Jadi inilah 3 agenda yang akan kita pelajari di sesi kali ini. Apakah Sobat Mari Belajar sudah siap untuk belajar? Kalau misalnya siap, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Kita akan coba untuk mulai dengan agenda yang pertama, yaitu memahami tabel yang ada di Excel. Nah, ada sebuah pertanyaan di awal nih, Sobat. Kira-kira kenapa kita itu harus menggunakan tabel nih di Microsoft Excel? Silakan di-pause videonya. Sobat bisa tulis dulu di kolom komentar kenapa kita harus menggunakan tabel di Excel. Silahkan dituliskan, nanti kita bahas setelah itu. Saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya tabel itu? Jadi tabel adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengatur data dalam format yang terstruktur. Ya, dengan adanya kolom dan juga baris. Jadi, kata kuncinya sebenarnya rekan-rekan, format yang terstruktur, yang kedua kolom, yang ketiga baris. Gitu ya. Dilengkapi nanti dengan beberapa fungsi bawaan seperti penyortiran, penyaringan, format otomatis ya yang memudahkan kita dalam mengelola data serta analisis data. Jadi tujuan dari tabel itu biar kita terstruktur nih datanya. Gitu ya, mudah kita melihat mana yang baris, mana yang kolom gitu ya. Nanti akan kelihatan semua yang ada di tabel tersebut nih Sobat. Jadi biasanya kalau kita ingin nanti ahli di Excel, rekan-rekan harus paham nih cara penggunaan tabel karena nanti baik dalam dunia kerja, dalam dunia belajar gitu ya, ataupun mengajar, kita akan sering dengan namanya tabel ini. Jadi harus bisa gitu ya. Nah, biar nanti rekan-rekan bisa paham, seperti biasa silakan buka demo yang sudah kami sediakan yang ada di data praktik 02 memahami tabel. Seperti itu. Sebentar, kami izin untuk membuka juga. Kita coba buka ya bareng-bareng. Rekan-rekan bisa buka juga di browsernya masing-masing. Ya, ini untuk filenya kita akan menggunakan data praktik. Yang 02 memahami tabel, kita akan download. Ya, diklik dulu filenya. Setelah itu kita akan download. Oke, di sini sudah lumayan banyak ya. Sudah mengerjakan kemarin yang studi kasus ya. Nah, kita gunakan yang sekarang yang kedua. Jangan lupa, Sobat, mari belajar setiap setelah mendownload file dan dibuka, jangan lupa untuk di-enable editing ya, biar nanti filenya bisa kita edit seperti itu. Enable editing. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang yang namanya tabel ini, Sobat Mari Belajar harus paham dulu. Jadi di Excel itu ada namanya border, ada namanya tabel.
Nah, biasanya kalau misalnya nanti kita buat seperti ini nih. Nah, ini contohnya setelah itu kita pilih di sini ada bagian home. Di sini ada font. Nah, di sini nanti rekan-rekan bisa lihat ada namanya all borders. Ini ya. Nah, ini contohnya ini adalah namanya border ya. Jadi nanti kita bisa buat di sini namanya all border, maka dia akan dibuat seperti tabel gitu ya. Namun ini sebenarnya bukan tabel ya. Formattingnya dia bukan tabel. Karena formatting di sini namanya itu adalah sebagai border. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya berbeda. Tapi juga bisa kadang kita gunakan juga ya. Tapi yang ingin saya garis bawahi, border dengan tabel itu berbeda sobat. Gitu ya. Nah, gimana cara untuk membuat tabel? Nah, rekan-rekan pertama bisa pilih dulu semua data yang ingin kita jadikan tabel. Atau biasanya saya ya, kalau saya biasanya cara terbaiknya, saya akan klik dulu di data kita. Contohnya kursornya sekarang ada di sini nih, di luar datanya. Saya akan klik dulu di salah satu datanya mana saja. Yang penting ada di bagian datanya gitu. Setelah itu saya Ctrl A, ya dipilih semua datanya kayak gini nih, maka otomatis akan kepilih tuh. Tapi kalau misalnya kita di luar dari datanya, kalau kita Ctrl A, nah dia akan milih semua ya. Jadi harus di dalam datanya. Klik dulu datanya, Ctrl A, setelah itu nanti kita Ctrl T. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ada namanya Create Table. Jangan lupa untuk centang di bagian My Table has headers. Jadi yang atas-atas ini kita akan jadikan dia sebagai judul gitu ya. Ibaratnya udah punya judul dari setiap masing-masing kolom. Kita klik OK. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Cara lain ada nggak? Sebenarnya ada gitu ya. Kita tinggal pilih dulu semua datanya. Kita ke bagian Home. Nah, di sini ada namanya Format as Table. Nah, ini juga sama sebenarnya ya. Ini cara lambatnya. Kalau tadi cara cepatnya, dia rekan-rekan bisa punya dua opsi ya. Kalau misalnya nggak terbiasa menggunakan keyboard, bisa menggunakan ya fitur di sini ya, Home, Format as Table. Nah, nanti kita bisa tinggal pilih mau table yang jenis apa. Contohnya warna ini ya, identik dengan warna biru, mari belajar. Nah, ini kita klik OK, nanti akan jadi seperti ini. Nah, jadi begitu ya cara membuat table. Nah, sekarang setelah kita membuat table, oke, sekarang kita diminta untuk menghapus table. Nah, jadi begini, tabel ini itu ada namanya, ya. Jadi kita sekalian aja yang nomor 3 ya. Dan yang nomor 3, ini. Jadi setiap tabel yang kita buat itu ada namanya dan bisa dipanggil nanti. Nah, gimana namanya gitu ya? Tinggal kita klik dulu tabelnya ini, datanya diklik. Nah, maka di atas ini akan ada satu menu ribbon baru namanya table design. Di atas ini namanya table design. Nah, di sini kita bisa klik lihat ya. Lebih tepatnya di bagian pojok kiri atas ada namanya table name, ada table 2. Namanya table 2. Jadi kalau misalnya sekarang saya panggil, masih ingat nggak di pertemuan pertama ada namanya data absolut dan ada data relatif dan ada namanya name box. Nah, itu ya. Jadi setiap kita memberikan nama terhadap sebuah rentang, maka bisa kita panggil. Contoh, ini saya buat ya sama dengan tabel 2. Saya enter. Nah, maka akan dapat semua datanya. Perhatikan. Keren ya. Nah, ini gunanya kalau misalnya nanti kita bisa mau panggil datanya bisa dapat semua gitu. Nah, ini kalau misalnya kita mau gunakan. Ini formatnya masih general ya. Nanti diganti dulu nih biasanya jadi short date ataupun long date gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau panggil nanti datanya bisa langsung panggil namanya. Nah, gimana cara kita mengganti namanya? Pertama kita bisa masuk ke tabel design, bisa kita ganti di table name. Contohnya di sini adalah tabel pegawai. Nah, ingat nama dalam sebuah rentang sama dengan name box kemarin ya di pertemuan pertama itu nggak boleh ada spasi. Jadi sini tabel pegawai enter. Nah, di sini nanti akan berubah namanya sekarang menjadi tabel pegawai. Kelihatan ya? Tabel pegawai. Nah, gimana caranya untuk menghapus dia? Oh, saya nggak mau dia jadikan tabel. Karena konsep dari tabel ini itu nggak bisa lakukan merge and center ya. Jadi nggak bisa digabung nih antara sel ini dengan sel yang D ini nggak bisa nih. C dengan D ini nggak bisa digabung nih. Kalau dia udah jadi tabel. Maka kita kalau misalnya ingin menggabungkan suatu sel
lebih dari satu sel, maka kita harus rubah lagi dia menjadi namanya range. Range atau rentang. Gitu ya. Kita akan ganti dia menjadi range. Gimana caranya? Klik dulu tabelnya. Setelah itu kita klik tabel design. Nah, di sini ada namanya convert to range. Convert to range. Nah, ini akan muncul opsi seperti ini. Do you want to convert the table to a normal range? Kita klik yes. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat data kita udah nggak ada nih yang tadi ada logo-logo segitiga ke bawah ya di setiap headernya itu biasanya. Terus juga di sini udah bisa lakukan merge and center nih kalau mau digabung. Nah, gitu ya. Jadi bedanya kalau udah nggak table, dia nggak ada lagi apa namanya opsi ya di bagian atas ini nggak ada menu lagi nih table design nggak ada gitu. Jadi kita bisa ganti nama-namanya, bisa menghapus yang dia sebelumnya dia itu tabel kita bisa hapus menjadi rentang bisa, atau dari rentang ini kita buat menjadi tabel juga bisa sama. Nah, balik lagi dia nih menjadi tipenya tabel gitu. Tapi di sini udah namanya udah berubah ya, bukan lagi tabel pegawai. Tapi udah buat lagi nama baru karena sebelumnya kita udah hapus seperti itu. Bisa dipahami? Sobat Mari Belajar? Kalau nggak bisa, boleh tuliskan di kolom chat ya, di kolom komentar. Oke, sekarang selanjutnya kita akan mengkonversi tabel menjadi rentang. Ini kebetulan sudah saya ganti tadi ya. Oke, sudah saya buat. Dan menyaring data di tabel. Oke, kalau misalnya kita ingin menyaring data, kebetulan di sini ada segitiga ke bawah nih, bisa rekan lihat. Nah, di setiap header itu pasti ada. Di setiap kolom itu pasti ada. Contoh di sini kita ingin menyaring, contohnya menyaring data yang dia itu adalah namanya yang Andi saja contohnya. Maka kita klik Andi, yang tampil hanya Andi saja. Oh, saya ingin melihat data yang Budi saja, klik yang Budi, maka yang Budi saja. Atau nanti saya mau melihat yang dia manajer, saya mau lihat nih di bagian jabatan yang dia manajer, saya mau lihat. Berarti ada dua ya, Andi dengan Dika kan, sama-sama manajer nih. Nah, jadi saya mau lihat nih. Caranya gimana? Caranya kita klik di sini ada jabatan, apa namanya? Segitiga ke bawah ya. Kita klik di sini ada text filter. Nah, di sini kita bisa memfilter dengan teks. Nah, karena kita pengen melihat yang namanya adalah manajer, apapun manajernya, yang penting ada manajer di dalamnya, kita akan mau tampilkan itu. Jadi kita akan klik text filter, di sini kita klik content yang berisikan tulisannya nanti adalah manajer, manajer. Gitu ya, pakai J ya. Manajer. Nah, gini. Manajer tulisannya ya. Kita klik OK. Maka akan kelihatan ya, akan difilter langsung untuk dua data kita. Seperti itu. Ini juga bisa berlaku di tempat yang lain. Sobat Mari Belajar, boleh silakan untuk dieksplor nanti untuk penggunaannya bagaimana. Kalau ingin dihapus, bisa klik di sini, clear filter from jabatan. Nah, nanti akan muncul lagi semuanya. Sobat Mari Belajar, bisa dicoba nanti. Nah, kalau misalnya tanggal bisa nggak dibuat dari tanggal 1 contohnya sampai tanggal sekian gitu contohnya ya. Nah, coba Sobat Mari Belajar dicoba dulu bisa nggak difilter contohnya di sini. Dia hanya akan memfilter yang bulan 1 sampai bulan 6 saja contohnya. Bulan 1 sampai bulan 6 saja. Bisa nggak? Dicoba ya Sobat Mari Belajar ya. Nanti hasilnya boleh nih ditulis di kolom komentar biar nanti kita bisa saling diskusi ya. Oke, terima kasih. Oke, kita udah selesai untuk praktiknya. Oke, demonya ya, lebih tepatnya kita udah selesai nih. Demonya ada 5. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu number format. Oke, jadi di Excel itu ada namanya number format nih Sob. Number format itu adalah cara kita memberikan formatting atau pengaturan terhadap suatu sel. Gitu ya. Bisa nanti ditampilkan dalam bentuk mata uang, bisa ditampilkan dalam bentuk persentase, tanggal, desimal, atau format khusus yang lain. Nah, biar lebih mudah, Sobat Mari Belajar boleh lagi nih buka tabel yang tadi, yang kita buat tadi ya. 02, memahami tabel. Nah, seperti ini. Contoh di sini, kita ingin merubah format usia ini, dia itu menampilkan menjadi contohnya mungkin usia kurang tepat ya. Gaji aja deh. Gaji itu menampilkan koma gitu ya. Jadi
dia nanti gajinya akan ada formatting koma. Atau gaji ini formattingnya adalah mata uang. Oke, formattingnya mata uang. Maka gimana cara kita menggantinya? Tinggal pilih data kita. Seperti ini. Nah, di bagian home, itu ada namanya grupnya itu number. Grupnya number. Nah, setelah itu, sobat nanti bisa klik di sini nih. Biasanya formatting awal itu general ya. Nanti kita bisa pilih segitiga ke bawahnya. Nah, di sini kita bisa pilih ada namanya currency dan accounting. Contohnya kita pilih yang accounting. Nah, maka akan kelihatan di sini akan ada mata uangnya. Bisa nggak ya kalau misalnya RP-nya kita ganti menjadi US dollar atau sebelumnya di tempat sobat nih dia sekarang itu US dollar gitu ya. Mau diganti dolar menjadi rupiah. Tinggal kita klik di sini ada logo namanya accounting number format, klik ke bawah seperti ini. Kalau ada RP silakan langsung diganti. Kalau tidak ada klik more accounting format. Nah, di sini nanti kita bisa cari simbolnya apa. Silakan sobat bisa explore ya sampai ke bawah nih lumayan banyak. Dan lumayan panjang juga ya. Silakan dibaca saja. Kalau misalnya sempat tidak ada ya. Kalau sempat tidak ada. Contoh lain. Di sini kita ingin mengganti format dari tanggal bergabung ini. Kita ganti menjadi tulisannya bulannya menjadi tulis teks gitu ya. Jadi 01 Mei contohnya. Atau 01 Januari 2021. Nah gimana caranya? Tinggal kita pilih datanya. Ya. Setelah itu di sini kita bisa pilih angka ke bawah seperti ini nih ya. Segitiga ke bawah, mohon maaf. Setelah itu kita pilih sini ada long date. Nah, maka kelihatan di sini ini tanggal 1 itu ada di Friday, ada Tuesday dan begitu seterusnya. Kelihatan dia di bulan berapa. Bisa nggak ya harinya dihapus aja? Saya pengennya cuma 01 Januari 2021. Bisa. Sobat Mari Belajar bisa klik di sini, pilih dulu datanya sama. Setelah itu nanti kita pilih di sini ada more number format. Kita klik. Nah, di sini karena dia adalah date, ya. Dia masuknya ke date, kita pilih date. Setelah itu kita cari yang sesuai. Contohnya kita hanya pengen seperti ini contohnya ya. Jadi hanya tanggal, bulan, dan tahun saja. Kita klik OK. Maka akan jadi seperti ini. Udah bukan? Ya, silakan sobat mari belajar. Dicoba di perangkatnya masing-masing. Jika ada kendala, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu namanya autofill. Jadi autofill itu kalau misalnya kita mau kerja cepat ya, kita bisa nanti gunakan ini nih. Apa sih sebenarnya autofill? Oke, kita bahas. Jadi autofill itu adalah fitur yang memungkinkan pengguna secara otomatis mengisi sel dengan data berdasarkan pola atau urutan tertentu. Seperti mengisi angka berurutan, hari dalam seminggu, bulan, atau menyalin rumus dari satu sel ke sel yang lainnya tanpa harus mengetikkan ulang secara manual. Jadi kita bisa coba nanti mendapatkan hasil tanpa kita harus menulis secara manual seperti itu. Nah, kita coba lihat di sini ada demonya 03 autofill. Sobat mari belajar bisa buka dulu tempatnya. Nah, ini ya. Nah, di sini ada 03 autofill, kita klik. Kita klik download. Akan dibuka filenya. Oke, jangan lupa klik enable editing. Oke, kita mulai dengan penomoran. Di sini kita bisa lihat ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita pengen nanti melanjutkan gitu ya, nomornya sampai nomor 7 atau 10 lah ya. Nah, nanti caranya seperti ini. Kita tinggal klik di sini. Terus di bagian pojok dari satu sel, kotaknya itu, ada semacam titik gitu ya. Kalau misalnya diperbesar nih, kelihatan nih satu. Nah, ini ya, ada semacam titik gitu. Kita tarik. Nanti kursornya akan jadi tanda tambah ya. Kita tarik sampai ke bawah. Nah, maka akan muncul satu semua ya. Nah, di sini ada logo seperti ini nih, autofill option. Kita bisa klik autofill option. Kita klik fill series. Nah, maka dia akan berubah langsung semua nih. Sama nanti sampai ke 10 contohnya. Ini juga bisa. Jadi intinya kita bisa langsung tarik. Contohnya kalau penomoran ya. Tinggal tarik aja. Terus habis itu nanti sobat mari belajar bisa ganti menjadi fill series. Sebenarnya ada cara lain. Ya, ada cara lain. Tapi ini sebenarnya sudah cukup rekan-rekan ketahui karena nanti
yang seperti ini sudah cukup untuk dunia kerja ataupun nanti untuk menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari kita. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada hari, day gitu ya. Nah, kita pengen nanti Sunday gitu ya. Terus nanti diurutkan terus harinya gitu ya. Nanti kita bisa klik di sini sama, tinggal ditarik ke bawah, nanti akan muncul tuh harinya hari apa aja. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya harinya bahasa Indonesia? Silahkan Sobat Mari Belajar dicoba dulu. Kira-kira bisa nggak tuh? Kalau misalnya dia harinya hari Indonesia. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, contoh atau Ahad gitu ya. Bisa nggak tuh? Silahkan coba ya. Oke, selanjutnya di sini ada month, Januari, dan begitu seterusnya. Ini bisa kita tarik ya. Nah, seperti ini sampai Oktober tuh. Nah, ini juga sama. Silahkan coba Sobat Mari Belajar. Coba di testing. Kira-kira bisa nggak tuh kalau misalnya nanti dia itu adalah bulannya bulan Indonesia. Ya, Januari, Februari, Maret, April, dan begitu seterusnya. Bisa nggak kalau misalnya dicoba seperti itu? Oke, sekarang kita coba. Misalnya di sini ada total. Nah, total ini kalau misalnya kita lihat, ini penjumlahan ya, formula ini. Kita nggak pakai fungsi, kita hanya pakai formula saja. Price kita kalikan dengan quantity ya. Kita klik enter, nanti dapat seperti ini. Nah, ini juga termasuk dalam autofill ya. Diklik aja 2 kali di sini, klik dengan cepat gitu ya. Maka dia akan langsung ngisi sampai ke bawah nih. Selama datanya di sini ada, maka dia akan otomatis ngisi ke samping gitu. Tapi Sobat Mari Belajar juga bisa sih sebenarnya untuk kalau misalnya mau ditarik manual gitu ya juga bisa. Tapi kalau misalnya mau diklik 2 kali di sini juga bisa. Nah, gitu. Dia akan menyesuaikan sendiri. Paham ya? Nah, contoh lain. Ini yang bagus juga nih. Ini sering saya pakai. Contoh ya, kode bulan. Di sini kita buat kode bulan. Nah, di sini kita akan mengambil 3 angka di depan. JAN, FEB, MAR gitu ya. Nah, ini bisa kita tulis kayak gini nih. Tulis juga awalnya kayak gini, Jan. Yang kedua tulis lagi Feb. Nah, maka dia otomatis nanti akan muncul kayak gini tadi tuh. Kelihatan nggak ya? Feb gitu ya. Terus tulis lagi Mar. Nah, tuh muncul ya. Nah, yang seperti itu kita bisa langsung enter, nanti dia otomatis akan dituliskan ke bawah gitu. Nah, jadi kita bisa lihat nanti ya, dia semacam ada opsi, dia bisa muncul sendiri tadi ya, Nah, ini. Pas dia ada opsi mau muncul ke bawah itu, langsung aja di enter. Sobat Mari Belajar nanti bisa lihat di sini ada namanya autofill sendiri ya. Jadi dia buat langsung. Karena dia bisa melihat, oh ternyata user saya ini, pengguna saya ini lagi nulis loh. Berdasarkan 3 huruf yang ada di sel koloman ini. Seperti itu. Makanya dia bisa nulis sampai ke bawah. Dan itu betul semua loh ya. Oktober, OCT, September, SEP, August, ini AUG, dan begitu seterusnya. Keren ya? Silahkan Sobat Mari Belajar. Dicoba dulu. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa dan jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar. Kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu di agenda terakhir, yaitu mengurutkan data. Nah, kenapa sih kita harus mengurutkan data? Terkadang, Sobat Mari Belajar, dalam dunia kerja, ataupun nanti dalam kita penelitian, atau kita lagi menganalisis data, mungkin sebagai seorang guru mungkin, atau yang lain mungkin ya. Kita akan sering dengan yang namanya mengurutkan data. Karena kita butuh kadang, oh saya mau lihat yang paling tingginya siapa, top 10-nya siapa aja. Atau misalnya saya ingin melihat nanti yang paling rendah itu siapa aja gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan fitur ini. Jadi fitur mengurutkan data ini adalah fitur untuk kita bisa melihat data, mengorganize data kita, tampilannya dari A ke Z gitu ya, dari yang oldest to yang paling baru ya, ataupun nanti dari yang paling baru ke yang paling lama datanya, atau dari urutan alfabetnya dari A ke Z atau dari Z ke A gitu. Mudahnya seperti ini. A itu yang paling kecil gitu ya. A itu adalah yang paling kecil, Z itu yang paling besar gitu. Kalau dalam masalah angka. Tapi kalau masalah alfabet, A itu yang paling duluan, Z itu yang paling akhir. Tinggal kita sesuaikan saja nanti. Caranya contohnya kayak gini.
Kita ke praktik 4 ya. Praktik 4 mengurutkan data. Silahkan di sini kita coba urutkan data di sini. Oke. Ini kita download dulu mengurutkan data. Oke, jika sudah di-download, kita akan buka dulu. Oke, kita buka filenya sebentar. Seperti biasa, jangan lupa enable editing. Oke, kita buat dulu. Oke, saya ingin mengurutkan data, contohnya ya. Ini kita buat tabel dulu aja ya, biar enak. Gimana caranya, masih ingat? Ctrl A, Ctrl A, Ctrl T. Oke. Oke. Kita ingin mengurutkan data. Contohnya seperti ini. Kita mau lihat berdasarkan usia yang paling muda yang mana. Berarti kita klik di segitiga ke bawah. Terus kita klik di sini adalah dari yang muda ke yang tua. Berarti dari smallest to largest. Nah, kelihatan ya. Budi itu yang paling muda, Erika kedua, dan begitu seterusnya. Yang paling tua adalah Dika. Kalau yang paling tua gimana? Tinggal klik lagi di sini, pilih yang largest to smallest. Berarti Dika yang paling atas, dan begitu seterusnya. Nah, saya ingin seperti ini. Saya ingin lihat urutannya kayak gini. Saya ingin mengurutkan pertama kali itu adalah usia. Namun usia ini saya urutkan nanti dari yang muda ke yang tua. Ya, yang muda ke yang tua. Nah, sedangkan gaji saya nanti akan urutkan itu dari yang besar ke yang kecil gitu. Jadi 2 kali mengurutkan datanya itu 2 kali gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Namun contoh kayak gini. Kalau sempat ada umur orang itu sama. Contohnya di sini adalah Dika sama Andi. Sama-sama 35 gitu ya. Sama-sama 35 contohnya. Namun, ketika nanti diurutkan, maka ini kan sama nih urutannya karena dia berdasarkan usia pertama kali itu muda ke tua gitu ya. Dan ini posisinya sama-sama 35. Nah, maka nanti kita akan bisa mengurutkan dengan sortir yang kedua atau pengurutan yang kedua. Gitu ya, dengan cara filter ya, mohon maaf. Filter yang kedua yaitu gaji. Jadi nanti akan ditampilkan pertama kali itu adalah yang Dika. Kenapa? Karena Dika itu yang paling pertama ketemu nih, nilainya paling tinggi. Karena kan gaji mau dilihat dari besar ke kecil ya. Jadi dia akan Dika dulu baru nanti Andi seperti itu. Nah, caranya gimana? Kita bisa klik di sini contohnya dari usia dulu ya. Usia berarti dari muda, smallest to largest. Setelah itu yang gaji kita klik lagi. Gaji itu adalah yang besar ke yang kecil. Nah, perhatikan di sini Dika dulu, baru yang Andi. Kenapa? Padahal usianya sama-sama 35 loh. Karena gajinya lebih gede. Dan kita aturannya adalah gaji yang besar dulu, baru yang kecil. Makanya Dika yang pertama. Seperti itu. Bisa dipahami, Sobat Mari Belajar? Silahkan dicoba. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar. Nah, sekarang kita yang terakhir ada namanya studi kasus menyusun laporan penjualan. Nah, Sobat Mari Belajar bisa buka studi kasusnya. Kita akan download dulu filenya. Klik. Oke, kita diminta seperti ini. Ini ada studi kasus ya. Keren-keren nih. Kalau studi kasus tuh enak aja bawaannya ya. Pertama kita diminta buatkan tabel dengan nama laporan penjualan. Oke, kita berarti klik dulu data kita. Ctrl A, Ctrl T, atau langsung dari sini juga bisa. Pilih datanya. Setelah itu kita klik format as table. Kita pilih di sini. Oke. Oke, nomor 1 sudah selesai ya. Nomor 1 sudah selesai. Lanjut. Nomor 2, urutkan data dari data terbaru. Oke, berarti kalau data terbaru berarti dari mana kita bisa tahu? Dari tanggal. Benar ya? Tanggal. Jadi kita akan urutkan dari tanggal, klik segitiga ke bawahnya. Kita pilih dari yang terbaru, berarti dari newest to oldest. Nah, ini ya dari tanggal 15/09. Dari yang dari yang
terbaru ya. Dari data terbaru. Sorry. Nah, ini ya. Di tanggal 1 berarti dari yang oldest tuh. Dari yang paling lama. Karena tanggal itu lamanya berbeda dengan angka ya. Jadi yang paling lama itu yang angkanya paling kecil gitu. Makanya di situ angka 1, 03, 05, 07 gitu. Karena yang paling lama kan yang terbaru. Mohon maaf. Ada kesalahannya. Maksudnya di sini nih. Newest to oldest. Nah, ini data terbaru masuk itu tanggal 15. Sorry. Kurang fokus nih ya. Jadi di sini data terbaru itu adalah tanggal 15, 13, 11, dan begitu seterusnya. Yang paling lama itu adalah tanggal 1. Oke, bisa dipahami ya? Urutkan data dari data terbaru. Berarti yang pertama adalah tanggal 15 yang baru masuk datanya. Oke, yang ketiga, buatkan kode wilayah dengan mengambil 3 karakter dari wilayah. Oke, berarti kita akan tuliskan ban. Di sini jak. Dan begitu seterusnya. Tadi udah muncul ya. Sur. Kalau misalnya nggak muncul tuh kadang-kadang ada di beberapa versi ya. Office-nya itu nggak muncul, kadang ada juga. Tapi ada yang cepat juga ada gitu ya. Kalau misalnya nggak muncul bisa coba lagi ya. Ban, jak. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, kalau nggak mau juga, ini, nggak mau seperti ini ya. Sorry. Ini kita tulis ulang. Ini di Office ini memang sering terjadi kendala kayak gini ya. Ban. Nah, itu ya. Langsung muncul ya. Jak, sur, ban, jak, sur, ban, jak. Oke, bisa ya? Oke, sip. Ini kita pilih. Selanjutnya, jadikan format harga satuan dan total penjualan menjadi tipe data currency. Oke, harga satuan. Kita rubah menjadi currency. Oke, ini ada kesalahan ya. Seharusnya itu koma ini nggak ada. Jadi kita hapus dulu ya. Ini seharusnya tuh di sini nggak pakai format koma. Jadi kalau misalnya nggak muncul RP-nya atau mata uangnya, kita hapus dulu nih komanya. Caranya kayak gini. Kita ke home. Di sini ada find and select. Kita replace. Yang kita replace adalah koma. Di sini ganti nggak usah isi apa-apa. Jadi cuma find what saja itu koma. Setelah itu replace with-nya kosongkan dan klik replace all. Oke. Close. Nah, sekarang kelihatan ya. Oke. Jadi ya. Sip. Sudah kita ganti format menjadi satuan sama total penjualan. Oke, total penjualan berarti kita buat sama dengan ini. Kita kalikan dengan ini ya, jumlah. Enter. Dan kita dapat nanti datanya sekian. Udah dalam format angka currency langsung. Oke, sudah selesai. Dan yang terakhir, urutkan berdasarkan wilayah dan total penjualan. Oke, berarti wilayah dulu. Kita urutkan dari A to Z aja wilayahnya. Oke, berarti dari Bandung ya. Dan setelah itu kita urutkan berdasarkan total penjualan. Berarti dari yang terbesar aja ya. Nah, gimana kalau misalnya kasusnya seperti ini gitu ya. Dia nggak mau ngurut nih. Kan seharusnya dia wilayahnya itu kan dia adalah dari A to Z ya. Tapi total penjualannya kok nggak mau dari yang besar ke yang kecil gitu. Di sini langsung berubah nih. Seharusnya tetap di sini Bandung gitu. Nah, gimana caranya? Caranya kayak gini. Kita ke bagian data. Di sini ada sort. Oke. Di sini kita akan pilih. Kalau misalnya belum ada, ini saya hapus dulu aja deh ya. Klik add level. Oke, sort by. Pertama kita pilih wilayah. Setelah itu kita pilih dia adalah A to Z. Berarti dari Bandung. Baru ke Jakarta. Baru ke Surabaya. Setelah itu kita klik add level. Nah, jadi nanti dia akan mengeksekusi wilayah dulu. Baru nanti ke total penjualan. Nah, ini kita pilih nanti dari yang besar ke yang kecil. Gitu. Jadi di wilayah seharusnya dia akan tetap Bandung di situ gitu. Nggak berubah langsung kayak gini nih. Karena di sini kalau misalnya kita filter langsung di sini, dia nggak bisa mempertahankan wilayahnya tetap menjadi Bandung. Nggak bisa. Karena dia udah terfilter di sini nih. Jadinya di sini nggak ikutan ke filter lagi. Nah, supaya nanti bisa ke filter dua-duanya dan tetap mempertahankan yang sort pertama itu harus wilayah dulu yang diurutkan. Baru nanti yang total penjualan.
maka di sini kita bisa gunakan fitur sort yang ada di data. Kita klik OK. Nah, perhatikan, sekarang tetap dia Bandung akan dipertahankan yang paling atas. Walaupun Jakarta di sini paling tinggi nih gajinya, atau total penjualannya. Tapi kan yang paling pertama yang mau diurutkan kan ini. Gitu. Bisa dipahami? Oke, sip. Kita udah menyelesaikan nih satu tadi kasus yang luar biasa. Sobat Mari Belajar juga bisa coba. Kalau misalnya ada kendala, boleh tuliskan di kolom komentar, nanti kita akan bahas bersama. Baik, Sobat Mari Belajar, kita sudah menyelesaikan untuk menyusun laporan penjualan di studi kasus kita di pertemuan kedua pada kelas belajar ahli Excel dengan AI. Jangan lupa untuk ikuti kami di sosial media kami, di YouTube ada, jangan lupa subscribe, LinkedIn, Facebook, dan juga Mari Belajar, serta website kami di maribelajar.org. Terima kasih Sobat Mari Belajar. Bertemu lagi di video kita selanjutnya di pertemuan ketiga. Jangan lupa untuk dicoba juga biar Sobat Mari Belajar biar makin pintar. Terima kasih. Bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah. Thank you.